Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini kita lanjutkan ya untuk HP korban COD-an. Iya. Jadi setelah saya konfirmasikan sama pemilik menginginkan dipartisi ulang saja MMC-nya. Jadi kalau mau ganti MMC itu ya mungkin dananya ya. Jadi karena memang mahal sekali MMC itu. Lagi pula ini kan minimal RAM 464 itu ya paling enggak 600-an guys. Jadi ya diputuskan untuk partisi ulang eMMC-nya. Oke guys, kita langsung saja mulai untuk partisi MMC-nya ya. Jadi memang untuk kasus urgent 90% itu ada dua opsi. Yang pertama ganti MMC, yang kedua ya partisi ulang MMC-nya. Setelah konfirmasi pemilik ternyata meminta untuk dipartisi ulang MMC-nya. Oke, ini kondisi masih urgent 90% ya. Kita akan lakukan partisi. Kita akan backup dulu ya untuk user area path-nya. Kita checklist semua selain user data. User data ini tidak perlu di backup ya. Ya, pastikan ke checklist semua selain user data. Lalu kita read ya. Ya, kita tunggu proses membackup sampai selesai. Jadi tujuannya kita backup tuh supaya semua nanti setelah kita kosongkan MMC kita isikan kembali hasil backupannya ya. Jadi email aman, tidak hilang. Oke, backupan user area path sudah selesai. Tahapan selanjutnya kita backup untuk file dump-nya. Kita pilih yang 512 lalu read. Kita klik yes. Nah, biarkan dia membackup ya. Jadi ada dua langkah. Yang pertama kita backup user area path, yang kedua kita backup file dump-nya. Jadi file dump ini wajib ya, hukumnya juga kita backup. Ya, kita tunggu hingga proses file dump-nya selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi kita identify MMC dan tentunya masih urgent 90% karena MMC masih belum kita erase ya. Nah, setelah proses backup selesai, langkah selanjutnya kita partisi ulang. Kita pilih MMC partition, kita checklist user area GP1, GP2, GP3, GP4, lalu read partition setting. Kita checklist ya, bagian bawah. Kita klik, lalu yes. Dan ini sedang memproses atau memwrite MMC partition. Ya, hasilnya done ya. Jadi done semua, lalu kita identify MMC. Dan device partition complete. Ini artinya sudah komplit ya. Namun urgentnya masih ada karena belum kita erase factory-nya. Jadi kita harus lakukan tahapan selanjutnya, factory erase. Oke, kita masuk ke MMC general lalu programming dan kita identify dulu MMC. Lalu setelah itu kita MMC factory erase. Kita klik yes. Tunggu hingga proses menghapusnya selesai. Oke, factory erase done, path config done, push condition done.
Jadi semua done ya. Lalu tahapan selanjutnya kita klik erase. Yes. Tunggu hingga proses selesai. Boot 1 di erase, boot 2 juga di erase, user area data juga di erase. Oke, semua sudah di erase, kita identify kembali dan boom, hasilnya urgent hilang ya. Ya. Jadi tidak ada urgent lagi. Kita coba cek head reportnya, kesehatan MMC normal ya. Lalu sisanya 10% kesehatannya. Ya, nyawanya 10% sisanya. Oke guys, ini proses mengosongkan MMC sudah selesai. Sekaligus mempartisi juga sudah selesai. Tahapan selanjutnya kita tulis kembali. Sebelum nulis kita pilih dulu XCSD-nya MediaTek ya. Karena HP Oppo F7 ini kan menggunakan MediaTek. Supaya kita bisa memproses flashingnya. Lalu identify, setelah XCSD-nya MediaTek kita pilih. Lalu setelah itu kita write untuk file dump-nya. Oke, ini sudah kita identify ya, kita pilih backupan untuk file dump. Nah, kita checklist untuk XCSD-nya. Yang lain kita abaikan dulu, kita checklist untuk XCSD-nya. Lalu kita write. Oke, sudah selesai untuk XTCSD-nya. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Lalu kita identify lagi MMC-nya. Oke, ini XCSD sudah kita write. Lalu kita pilih lagi file dump-nya. Lalu selain XCSD kan ada masih 4 ini ya. Ini kita write. Jadi ya kalau saya biasanya XCSD dulu, lalu user area boot 1, boot 2 ya, sama RPMB. Kalaupun mau diceklis semua sih mungkin tidak masalah ya. Saya belum pernah nyoba, tapi intinya saya selalu mendahulukan XCSD dulu ya. Oke, ini sedang memwrite. Nah, yang terakhir ini user area ini lumayan 512 MB ya. Kita tunggu. Ya, sudah selesai prosesnya. Lalu identify lagi MMC. Lalu itu sudah oke ya. Sudah komplit dan file dump sudah masuk. Kita tinggal write untuk user area path-nya. Nah, ini saya pilih untuk 24. Lalu kita pilih untuk user area path yang sudah kita backup. Checklist semua. Semua di checklist ya, jangan sampai enggak. Selain user data. Ya, user data tidak usah. Oke. Pastikan semua terchecklist selain user data ya, seperti di awal backup tadi. Lalu kita cek dulu. Kalau sudah dipastikan terchecklist semua selain user data, lalu kita klik write. Otomatis dia memproses flashingnya. Kita isi kembali file yang sudah kita backup. Sehingga email itu aman ya. Karena kalau kita tidak begini, email itu bisa hilang. Itu nanti repot kembali ya. Kita mesti bikin email lagi. Kita repair email lagi. Ya, untuk proses flashingnya ya ini lumayan lama. Jadi saya percepat ya. Memang agak ribet untuk prosesnya. Ya, setelah selesai lalu kita identify dan boom. Sudah terisi ya firmware-nya. Mantap jiwa, mempesona. Ya.
Ya, kalau sudah terisi begini ya artinya proses sudah selesai guys. Dan kalau udah selesai ya kita tinggal copot ya. Ini rangkaiannya. Jadi memang proses untuk partisi ulang itu lumayan ribet guys. Tapi kalau kita itu pelan-pelan insya Allah bisa ya. Oke, ini tinggal dicopot untuk jumperannya ISP-nya ya. Jadi ya kalau jumperan seperti ini itu pastikan dilapisin solasi ya supaya tidak ngeground sehingga terbaca di UV box-nya. Karena biasanya kalau nggak disolasi itu dia nempel ke besi, ngeground, tidak kedetek di UV box-nya. Dan mungkin ada yang bertanya ya, itu Bang Rekso kalau untuk direct seperti ini atau partisi ulang MMC itu bertahan berapa lama? Kalau itu tidak bisa dijawab ya. Itu relatif ya, kadang bisa lama, kadang juga tidak. Jadi intinya saya hanya menuruti permintaan user ya. Kita ya auto kasihan juga user gara-gara COD kok dapatnya barang beginian. Ya nggak tahu juga ya kalau nanti user atau pemilik HP ini juga balas dendam ya setelah ini nanti berhasil terus dijual lagi, kan kasihan yang beli lagi nanti. Wah, saya juga ikut berdosa ini, mohon maaf. Tapi saya tujuannya ya share saja ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pelajaran ya, gimana cara partisi ulang MMC. Untuk tahapan selanjutnya saya wallahu a'lam ya, itu terserah untuk terserah pemilik ya. Oke, kita masuk ke recovery ya. Sebelum setelah dinyalakan tadi, lalu muncul kode, kita seperti biasa wiping ya. Jadi setelah partisi ulang dia masuk bootloop, itu tidak masalah. Kita tinggal masuk saja ke recovery system ya, atau factory seperti ini. Nanti muncul kode, kita ikuti saja dan kita wipe data. Jadi memang seperti itu, dia nggak langsung muncul ke tampilan booting menu ya. Kita harus proses manual wipe-nya. Oke, kita pilih bahasa Indonesia, lalu next, selanjutnya. Nah, ini lewati saja, lanjutkan, lainnya. Ya seperti setup biasa ya. Dan selamat datang guys. Alhamdulillah ya, setidaknya bisa membantu ya. Ya ini pemilik atau pembeli gara-gara COD ya, kasihan ya, dia ya cerita uang tabungannya buat upgrade HP kok malah jadi begini. Jadi wow, kalau dengar keluh kesahnya itu ya ikut prihatin ya. Oke, ini alhamdulillah sudah selesai dan siap diberikan sama pemilik ya. Ya saya tidak tahu ini nantinya mau dipakai kah atau dijual lagi. Kalau dijual lagi tuh kasihan yang beli ya. Nanti kalau terjadi seperti ini lagi bagaimana? Ya itu ya wallahu alam ya, itu haknya pemilik HP inilah ya. Oke, ini saya coba cas dan masuk ya casnya. Jadi intinya disarankan ya lebih baik itu ganti eMMC. Kalau untuk partisi ulang ya wallahu alam ya, untuk masanya saya juga tidak tahu persis. Oke, itu saja, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Tetap semangat dan ya sampai jumpa. Mudah-mudahan pemilik ini nonton ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.